sudah kita jelaskan pada saat offline. Jadi kita nanti itu pada saat direct atau reverse itu sangat ditentukan apakah kita menggunakan air to close atau air to open. Air to close atau air to open itu dipilih pada saat terjadinya fail, pada saat pada saat dia fail, ya. Jadi amannya proses itu bagaimana pada saat dia gagal, gitu ya. Nah, aksi direct, coba dia bisa menjelaskan tadi aksi direct itu berarti kalau kita menggunakan apa? Air to close atau air to open? Air to open. Air to open. Kenapa tadi kamu bisa bilang bahwa air to open itu aksi direct? Karena kan udara yang masuk itu digunakan untuk membuka valve. Ya, jadi kita bisa melihat hubungan antara input dan outputnya. Ya, inputnya itu adalah berupa udara. Udara diperbesar digunakan untuk membuka. Jadi inputnya itu udara tekan yang semakin besar. Outputnya itu adalah bukaan daripada valve itu yang juga besar. Jadi dia antara input dan outputnya dia hubungannya sejajar. Ya. Ini buka, sana juga buka. Sini tutup, di sini juga nutup. Itu namanya aksi direct. Dan biasanya itu ada pada air to open ya, benar ya, air to open. Nah, aksi reverse itu kebalikannya. Jadi teman-teman kalian juga sudah membuktikan bahwa kalau misalnya valve-nya itu kita beri udara tekan besar, ternyata valve-nya malah nutup. Ya, nah itu yang disebut dengan aksi reverse. Jadi inputnya kecil, outputnya besar. Inputnya besar, outputnya kecil, gitu. Ya. Oke. Terus satu lagi, ini bisa kalian baca-baca ya. Saya nggak menjelaskan detail, ini adalah bacaan kalian ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana FCE bekerja. Nah, seperti ini. Ya. Jadi mungkin yang offline tadi sudah bisa memahami ya. Nah, ini misalnya controller di sini ya, controller. Nah, controller itu kan menerima error ya dari prosesnya. Nah, dari sini nanti dia akan, karena dia menggunakan final control element berupa peristaltik pump, berarti bekerjanya dia itu menggunakan udara tekan. Gitu ya. Sehingga controller ini untuk bisa masuk ke final control element yang menggunakan udara tekan, butuh yang namanya IP ini, konverternya, konverter atau transducer ini. Ya, jadi dia I ke P itu maksudnya adalah mengubah dari arus yang dari controller itu menjadi tekanan ya sebesar berapa? 3 sampai 15 PSI untuk bisa menggerakkan si final control element ini ya. Nah, 3 sampai 15 PSI itu dari mana? Dari kompresor ya. Jadi kompresor itu dibuka semaksimal mungkin ya, dia akan masuk ke sini. Nah, tetapi tekanan yang masuk itu bukan dalam bentuk tekanan yang maksimal dari kompresornya, tapi sudah ada alat konverter di sini yang mengubah dia menjadi 3 sampai 15 PSI ya. Kalau arusnya berapa? Arusnya itu adalah 4 sampai 20 miliampere. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nah untuk yang online ya, untuk yang online itu saya berikan tugas seperti ini. Ya, tugas 2 bisa kalian lihat. Nah, ini adalah simulasi untuk project based learning kalian ya. Jadi tugas project based learning kalian itu nanti akan seperti ini, cuman ini kan saya simulasikan dari proses yang sudah ada ya. Maksudnya saya punya proses, saya bikin dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti punya kalian yang online itu harus punya project ya. Projectnya itu berdasarkan real. Jadi kalian bisa mencari di industri-industri yang ada ya. Nah, konsepnya bagaimana? Pertama, kalian harus punya uraian singkat tentang industri tersebut atau proses tersebut ya. Kisarannya uraian singkatnya seperti apa. Jadi misalnya seperti ini.
Saya cerita tentang dimethyl ether DME production. Apa sih DME itu? Gitu ya. Dia diperoleh dari apa? Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian baru kalian masuk ke uraian prosesnya. Jadi uraian prosesnya itu sebenarnya adalah penjabaran dari piping and instrument diagramnya. Ya. Jadi apa namanya, kalian ceritakan yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya sampai membentuk suatu produk. Nah, yang ketiga itu adalah aliran prosesnya atau PNID-nya. Nah, itu kalian sertakan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang poin keempat adalah keterangan aliran proses, ya, keterangan aliran prosesnya. Jadi misalnya di situ kan kalau kalian perhatikan ada stream number 1, ya, aliran nomor 1 misalnya seperti ini. Ya, ada nomor 1. Nah, ini ada kondisinya kan, temperaturnya berapa, tekanannya berapa, komponennya apa. Nah, itu dijelaskan di sini. Nah, seperti ini. Ya, dijelaskan di sini. Temperaturnya berapa, tekanannya berapa, apakah ada vapor fraction-nya, ada mass flow-nya berapa, mole flow-nya berapa, ya. Komponen yang ada di situ apa, ya. Itu dijelaskan di masing-masing aliran tadi. Oke. Ini semua ada kalau ada di industri itu ada, ya. Kemudian ada utility summary. Jadi utility summary itu apa saja seperti exchanger, ya. Terus kemudian pompa. Nah, itu kemudian di sini peralatan pada proses, jadi major equipment. Jadi alat-alat utamanya apa saja, ya. Kemudian pompa, ya. Ada reaktor, ada tower, ada vessel. Nah, kalau ada reaksinya, jelaskan reaksinya apa, ada atau tidak. Nah, kemudian baru kita masuk ke pengendalian prosesnya. Nah, di sini ini dipotong-potong. Jadi kalau kalian perhatikan tadi, ini kan ada masing-masing loop pengendalian, ya. Jadi misalnya di V201 itu dia ada satu loop ya di sini. Nah, di LIC V201 ya. LIC di vessel 201. Nah, di sini nanti kalian jelaskan dulu prosesnya apa ya. Kemudian pengendalian prosesnya bagaimana? Variabel-variabel di sini apa? Terus kemudian digambarkan dalam blok diagram. Ya. Jadi di sini ada 1, kemudian 2, kalau nggak salah ada 8 ya. Tapi saya bikin 7 loop itu. Nah, kalian sekarang yang lagi online berapa orang nih? 10, 12. 11 Untuk orang. online-nya 11, Bu. 11, oke. Kalau 11 berarti satu loop itu dikerjakan oleh 2 orang. Ya, satu loop dikerjakan 2 orang. Ya, jadi nanti kalian bisa pilih sendiri, misalnya Siva sama Rizky misalnya ya, loop ke-1 ya. Nah, ini kalian harus mengisi ini tabel 1 ini. Apa, pengendalian prosesnya apa, logika prosesnya bagaimana, variabel-variabel dalam pengendali termasuk di dalamnya ini ya yang saya sebutkan ini. Terus istilah lainnya itu apa? Apakah dia reverse atau direct acting ya? Terus kemudian tinjau logika proses pada FCE-nya bagaimana ya? Ini reverse atau direct acting maksudnya poin-poinnya ini ya. Terus akhirnya kalian bisa memutuskan apakah dia reverse atau direct. Terus gambar dalam blok diagram prosesnya. Gitu. Ya. Jadi portofolionya itu adalah kalian mencari kalau sekarang ini adalah simulasi dari tugas besar kalian ya. Itu diisi untuk satu orang itu untuk satu loop itu adalah dikerjakan 2 orang ya.
Yang satu, yang satu berarti sendiri nggak apa-apa ya? Kan 11 orang nih. Ya, jadi 5 loop ya. Sorry kok 5 loop. 6 loop, tetap 6 loop. Di sini ada 7 loop, jadi yang ke loop yang ke-7 nggak usah dikerjakan. Ya. Siapa yang berani sendirian? Pasti harus ada yang berani dong. Ya. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah tugas kalian mengerjakan yang di yang online mengerjakan ini. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Permisi Ibu, saya izin bertanya. Mm-hmm. Untuk tugas ini kan dibagi per kelompok itu Bu. Terus untuk mengumpulkannya itu secara bersama-sama dikumpulkan jadi satu atau per sendiri-sendiri per loop-nya gitu Bu? Dikumpulkan, enaknya dikumpulkan apa ya? Dikumpul sendiri-sendiri aja. Jadi misalnya Devina dapat loop ketiga, berarti Devina hanya mengumpulkan loop yang ketiga, gitu. Yang lainnya dikosongin aja, nggak apa-apa. Misalnya Rizky dapat loop ke-1, berarti Rizky hanya mengumpulkan loop yang ke-1 saja, gitu. Itu kira-kira ya. Nah, untuk tugas besarnya nanti, itu kan kalian dibagi dalam berapa kelompok kemarin ya? 22 ya? 22 ya kita ya? 3 kalau nggak salah, satu kelompok itu 3. Tapi harus punya loop sendiri-sendiri. Jadi prosesnya sama, tapi kalian punya loop sendiri-sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi untuk urean yang di atasnya itu sama semuanya, cuman yang membedakan antara satu dengan lainnya dalam satu kelompok itu hanya loopnya. Gitu. Jadi kayak urean ini sama, nanti semuanya sama untuk satu kelompok. Misalnya pabrik pabrik semen gitu ya, pabrik semen. Nanti cerita di sini sama, semuanya sama. Nah, nanti diambil per case. Kamu ambil loop yang satunya untuk kelompok yang untuk anggota kelompok yang satu, terus yang loop yang kedua untuk anggota kelompok berikutnya. Jadi dalam satu kelompok yang membedakan adalah loopnya. Gitu. Bisa dipahami? Kalau sekarang satu loop dikerjakan untuk 2 orang, ya. Oke. Nah, seperti perjanjian di awal bahwa setelah ini kita post test ya. Jadi sama-sama untuk yang online maupun offline itu post test. Nah, kita pulang dulu ya. Yang offline kita pulang dulu ya. Kita ketemu jam berapa ini? Jam 6, jam setengah 6 kayaknya nggak tutup ya. Tutup nggak, Rek? Jam 6 maghrib ya? Jam 6 maghrib ya? Benar ya? Kita post test setengah 7 ya. Biar nggak terlalu ini. Setengah 7 kita butuh waktu sekitar 25 menit sampai 30 menit aja. Ya. Gitu kira-kira? Gimana yang offline? Halo? Ya apa Ronald? Setuju ya? Kan katanya habis isak Bu sekalian. Nah iya setengah 7 itu habis sisa. Habis sisa? Habis sisa, beneran. Sambil saya buka absen ya. Saya belum bikin absen. Jadi jam berapa? Ronald? Jam berapa? Nggak denger. Setengah 6 Bu. Setengah 6. Setengah 6 lotot ah? Ya wes, oke, nanti dilihat sampai sana. Ya, kita akhiri dulu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada yang salah. Saya Eri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.